ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tampilkan Kiai kondang yang berikutnya yang akan memberikan ilmu untuk kita semua yang telah melalang buana. Ada di TV-TV nasional, ada ya Kiai? Ada. Ya. Kita tampilkan penceramah kita, guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Darozi SAGMN. Kepada yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Darozi SAGMN kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada bin nurihi nur rabbihi ammal huda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun, para kiai, para alim ulama, para habaib, wabil khusus guru kita yang baru saja memberikan ilmu kepada kita semua, yang mulia Al-Habib Hasan bin Idrus Al-Jubri, doakan beliau senantiasa berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah berkah hidupnya, tambah berkah rizkinya, tambah berkah ilmunya, maksud dan tujuannya dikabul dan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru kita yang mulia Kiai Haji Abdullah Effendi, sahabat saya, alhamdulillah ketemu di sini, Al Ustadz Haji Hasbullah dari Pejaten, alhamdulillah. Ustadz Maulana, Ustadz Fauji, Ustadz Ilham, dan kemudian juga alhamdulillah Bapak RT kita hadir juga, Bapak RT Abdul Ghali, doakan beliau sehat walafiat. Wabil khusus Sayyidul Bait, guru kita Al Ustadz Ardi Nur berserta kakak dan umi muslimah sehat Mia, beserta jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Tim hadroh, jamaah sekalian, baik yang ada di sini maupun yang ada ngumpet di sono nggak kelihatan. Mudah-mudahan kehadiran kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus tokoh kita, pimpinan kita, penasihat kita, Bapak Ustadz Haji Parwis Nasution. Kalau beliau hadir acara maulid, urusannya udah mantep dah ya, beres semua. Amin ya robbal. Jamaah sekalian, tadi banyak ilmu diberikan oleh guru kita. Saya hanya melanjutkan daripada tausiah beliau mengenai bagaimana hikmah daripada perayaan Maulid junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semua selaku hambanya adalah nikmat Allah jadikan kita semua umat Rasulullah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus bangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena satu-satunya Nabi yang jumlahnya 124.000, satu-satunya Rasul yang jumlahnya 313, diseleksi menjadi 25 Nabi dan Rasul, seleksi lagi menjadi 5 Nabi dan Rasul ulul azmi, seleksi lagi menjadi 1.
hanya Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi asbab diciptakannya jagat raya ini, dunia ini beserta isinya, ciptakan gunung-gunung, ciptakan lautan, ciptakan daripada pohon-pohon, hewan, termasuk kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sebab beliau diciptakan dan dilahirkan ke alam dunia ini. Amin ya robbal. Hebat nggak kira-kira? Hebat nggak kira-kira? Makanya di dalam sebuah kitab Al-Mutahassul dijelaskan bagaimana dialog Rasulullah dengan Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, aku sudah paham bahwa jagat raya ini dan isinya Engkau ciptakan karena aku Muhammad. Lalu aku bertanya sebagai hambamu, aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Engkau ciptakan untuk siapa? Speakernya keras banget. Ada lagi ya? Mantap ya? Kurang ini. Kurang. Iya. Ada mic lagi ya? Keras. Udah lanjut beda. Malam. Nabi nanya kepada Allah, kalau jagat raya ini ciptakan beserta isinya karena aku, kata Nabi besar kita Muhammad. Lalu aku Muhammad kau ciptakan untuk siapa? Dengan pertanyaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jawab, ya Muhammad, engkau aku ciptakan antali, kata Allah, engkau adalah untukku, wa anta habibi, dan engkau adalah sebagai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah balik nanya lagi pada Rasulullah nih. Apa kata Allah? Ya Muhammad, tadi kamu sudah nanya aku, sekarang aku balik nanya. Apa kata Allah? Ya Muhammad, dunia ini aku ciptakan karenamu, dan engkau aku ciptakan adalah untukku dan sebagai kekasihku. Sekarang aku tanya, aku ini ada Allah untuk siapa? Nabi dengar pertanyaan itu diam. Bahkan di dalam kitab Mutahassul dijelaskan, zakatan Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi nggak jawab apa-apa, Nabi diam. Kenapa? Bingung, serba salah jawabnya. Lalu Allah menjelaskan, apa kata Allah? Aku berada litusalli alayya, adalah untuk hambaku, untuk umatku yang setiap saat, tiap waktu, lidahnya, lisannya, mulutnya tidak lepas daripada berselawat pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habibi salam alaika, salawatullah. Kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah jelasan tadi sama guru kita. Semua kegiatan kita tinggalin, betul ya? Sinetron Ikatan Cinta yang sedang ceritanya mantor-mantor kita tinggalin, betul ya? Si Elsa Bunting udah beranak, udah pada nyempal belum? Si Catherine sama siapa tuh? Sama si Jessica berebut siapa? Berebut siapa? Nggak pernah nonton ya? Payah. Dunia terbalik kita tinggalin. Bola yang ramai kita tinggalin. Kenapa? Karena cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau sekarang nih ada yang datang pakai Fortuner, pakai jas rapi, bawa koper, tuh koper isinya duit semua, ya kan? Kita tanya, ngapain Pak datang kemari? Mau bagi-bagi duit, sejuta. Kalau Habib sama saya mah 5 juta layan.
Mau nggak kira-kira? Tapi ada syaratnya kata Bapak itu. Apa syaratnya? Mulai detik ini, saat ini, malam ini, jamaah yang hadir di sini berhenti mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira mau apa enggak? 1.000.000. Ditambahin lagi 5 juta, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Tai kudil. Ibu kalau nyuci celana lakinya, ya ilah ilallah, itu tantongnya dirogoin, ya kan? Nemu duit 50.000, ngomong sama lakinya, bang nemu duit 5.000, duit apa nih ya? Duit sial. Emang duit sial nggak Pak? Ketemu sama lu. Kalau orang perempuan memang kan ya bini kita tuh pengendusannya tajam, apalagi sekarang banyak yang alisnya pada dicukur. Apa baik ketahuan itu, Bib? Kita naruh duit, naruh duit di kita tahu baik. Tapi orang sini alhamdulillah karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kenapa kita harus bangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Karena satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan syafaat pada kita umatnya hanya Rasulullah, Nabi besar kita Muhammad. Tadi guru kita udah jelasin bahwa hidup ini yang kita cari bukan pangkat, bukan jabatan, bukan duit. Yang kita cari apa? Syafaat, pertolongan dari junjungan Nabi besar kita Muhammad. Emang apa? Sebabnya kita ibadah, kita sholat, dari mulai kita balik sampai umur kita dipanggil oleh Allah, enggak menjadi cukup sebagai syarat kita masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa adanya syafaat, tanpa adalah pertolongan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nabi-nabi lain nggak bisa berikan syafaat. Satu contoh, Nabi Adam alaihissalam yang katanya manusia pertama, yang katanya nabi pertama, tapi ketika umatnya datang, ya Nabi Allah Adam alaihissalam, aku datang minta syafaat, pertolonganmu. Apa jawab Nabi Adam? Nehi, enggak bisa. Emang apa nggak bisa Nabi Allah Adam? Jangan kau berikan syafaat, jangan aku berikan pertolongan. Aku sendiri dikeluarkan dari surga karena sebab makan buah huni. Aku malu kepada Allah. Tuh Adam makan 1 buah huni, ditelan sampai leher. Ingat, makanya orang laki nyendolnya di leher. Tuh, indolan, jatuh. Maka orang laki dadang kayak perempuan bagaimana? Tetap laki. Emang apa? Jendolnya di leher. Ya, pakai stocking, ini dimerah-merahin rambut, bawa salon, nyanyi kemana-mana. Itu cakep amat ya. Apalagi mau salon lalu ngeliat, cakep banget ya. Lihat lehernya, jendol apa enggak? Jangan main nafsu baik. Siti Hawa bilang kepada Nabi Adam, Adam, kenapa makan 1? Karena khuldi artinya kekal abadi. Supaya kita kekal abadi, makan 2. Maka perempuan mah serakah-serakah dikit. Satu riwayat menyatakan, Siti Hawa makan 1, tapi terbelah 2 ketika di dadanya. Makanya kalau orang perempuan itu apa? Tandanya di dada. Jangan dilihat. Ya orang laki mah banyak diamnya. Emang apa Ustaz? Karena turunan Adam. Bapak Parwis kalau saya tanya, Bapak Parwis dari mana? Pak Haji Parwis pulang maulid, ditanya 1, jawabnya 1, karena keturunan Adam. Lain sama Ustazah Muslimah. Ustazah dari mana? Dari pasar. Ustaz, ya Allah, pasar. Apa maaf, cabai naik, ini naik, udah becek banget apa? Ditanya 1, jawab 15. Turunan Hawa. Pangap Hawa. Hawa belanja. Makanya kalau punya bini cerewet-cerewet dikit wajar.
hikmahnya banyak kalau punya bini cerewet. Emang apa? Yang pertama, rumah kita aman, nggak ada maling. Emang ngoceh banget dari pagi sampai pagi. Bener ya? Yang kedua, awet, energi. Nggak nyetel TV, nggak nyetel radio, nggak nyetel sound. Dengerin baik bini ngoceh. Yang ketiga, awet muda tuh bini. Emang apa? Senam muka. Nggak pakai pesel dah. Nggak pakai BL dah ya. Iya, ngoceh baik. Makanya di Tajur Halang mah ada orang punya bini cerewet, pagi-pagi dibopong, ceburin di sumur. Sore jam 5 dia pulang kerja. Kagak sono mah sumur pagi-pagi kererekan ya. Lalu tuh bagusnya ada kererekan kan jadi. Krerek jam 5. Timba. Ternyata yang nyangkut di timba bukan air. Bini. Rambutnya ngeriak. Pakainya putih begini. Belakangnya keroak. Baru melotot betul. Menimba. Apa kata dia? Dasar laki sialan. Nah emang apa? Di dalam sumur gua nggak bisa istirahat, kata dia. Biasa gua tenang. Lah emang apa? Bini lu ceburin di sumur, ngoceh baik. Ternyata kalau bini cerewet, bukan RW doang, bukan RT doang, bukan suami doang nggak suka. Ternyata kuncil anak juga dalam sumur nggak suka. Makanya udah tukar baik udah. Amin ya Rabbal. Datang lagi umat Nabi Musa. Apa kata umat Nabi Musa? Ya Nabi Allah Musa, aku datang minta syafaat, minta pertolongan kepadamu. Apa jawab Nabi Musa? Aku tidak bisa berikan syafaat, aku tidak bisa berikan pertolongan. Kenapa? Karena aku julukannya Kalamullah. Tadi Habib sudah sampaikan, aku malu bertemu dengan Allah, aku malu bicara langsung dengan Allah, aku nggak sanggup berhadapan dengan Allah. Sampai lagi aku berikan syafaat kepada kalian. Nabi Musa ya. Datang lagi umat Nabi Ibrahim. Ya Nabi Allah Ibrahim, aku datang minta syafaat kepadamu. Nabi Ibrahim juga sama jawabannya. Enggak bisa aku berikan syafaat. Kenapa? Karena aku sendiri ngurusin rumah tangga. Biniku dua, Siti Sarah dan Siti Hajar. Enggak nyanggup, ribut mulu. Makanya kalau laki kawin lagi ada ikutannya. Suruh, kira-kira ibu setuju nggak? Setuju? Alhamdulillah. Lah, ibu ceramah setuju di sini biasa. Ibu-ibu bapak-bapak nggak kompak. Amin ya Rabbal. Lalu jauh kenceng banget. Lagu doang. Kayak saya nih, lagu doang, ceramah doang galak. Sama bini mah takut. Tapi sampai suruh kawin lagi sama bini. Dia suruh kawin lagi, ayah kawin aja lagi, satu lagi. Bener, ikhlas, ridho, ya ridho. Tapi dengan syarat ya, bini muda taruh sini. Ntar lagi tidur, secekek biar mampus. Ridho. Sian dangkal gitu. Salatullah, salamullah, ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Makanya di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan bahwa syarat kita merayakan maulid, mengagungkan maulid, memperingati maulid junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam ini di rumah guru kita dianggap sah, dianggap tertib, dianggap sempurna. Yang kita di I'anatul Talibin itu syaratnya ada 4. Kalau salah satu nggak ada, nggak sah, pulang lagi, undang saya lagi berarti sama Habib, ya kan? Apa syarat yang pertama? Istama'ah, ada sebuah perkumpulan, yaitu laki-laki ada, perempuan ada, ibu-ibu ada, bapak-bapak ada,
anak-anak ada, guru ada, aparat ada, konglomerat ada, semua kumpul jadi satu, maka maulid syarat pertama ini sah. Janda ada janda, janda bolong. Amin ya Rabbal. Yang kedua apa? Qiraatul Quran. Dalam perkumpulan tersebut dibacakannya Al-Quran. Ada baca Al-Quran nggak? Kayak tadi. Alhamdulillah. Al-Quran dibacakan, nur syafaatnya untuk kita dan untuk orang tua kita, nenek kakek kita yang telah meninggal dunia, kuburannya yang tadinya gelap menjadi terang, yang sempit menjadi luas, yang gak ada temennya menjadi ada temennya, karena kita orang tua kita telah meninggal dunia memiliki anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Yang ketiga syaratnya adalah sirah wa nabawiyah, dibacakannya riwayat junjungan Nabi besar kita Muhammad. Gaknya kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, satu tempat, rumah, kampung, masjid, apabila ada satu perkumpulan pengajian maulid, dibacakannya di dalamnya riwayat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal 3 yang kita dapat. Fi baitin wa mahalin wa qaryatin wa masjidin quri'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam tunji'ur rahmah wal maghfirah wa barakah. Ketika satu tempat, kampung, rumah, masjid, musola, wilayah mengadakan acara, di dalamnya dibacakan riwayat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjiur rahmah, akan diturunkan yang namanya kasih sayang Allah Subhanahu. Sahibul bait dipelihara yang namanya dari penyakit, bencana macam-macam sekarang. Gunung udah bosan pada meletus semua, betul ya? Laut pada gempa semua. Ada yang 5,6 liter per hektar, digoncang itu semua, kan? Bencana, fitnah, kebakaran. Bagi Semeru kemarin tuh, ternyata ada rumah yang utuh, semuanya rumah pada berantakan karena lahar dingin. Ternyata selidik punya selidik, rumah yang utuh itu sahibul baitnya, ahli baitnya senang rumahnya dibacakan maulid junjungan Nabi besar kita Muhammad, utuh makanya. Amin ya Rabbal. Sampai lagi sekarang corona nggak selesai. Corona pergi temennya, si Upon datang. Ya emang Habib kadang-kadang salah nenek-nenek juga sih. Dikasih sembako sama PRT Abdul ya, nanya, ini PRT sembako dari siapa? Dari Corona. Didoain sama nenek-nenek, alhamdulillah Corona panjang umurnya, sehat badannya. Sampai sekarang nggak selesai. Ya. Yang kedua, wal maghfirah, diturunkannya yang namanya ampunan Allah. Makanya ketika kita tadi serakal tuh, ya Nabi salam alaika marhaban tola al badru alaina. Makanya kita jangan bendelang-bendeleng, tapi benar. Terus rakal baru WA nama janda. Gak konsentrasi apa yang kita niatkan. Kenapa? Karena Rasulullah hadir. Makanya diiringin sama hadir. Tuh bahasa kenceng tadi. Pondok terang kebagusan, pondok terang kebagusan. Rasul hadir. Pondok terang kebagusan, pondok terang kebagusan. Sableng. Belum kasih kue, tangannya kapalan, bayarannya paling murah. Lah iya.
1, 2, 3, 4, 15 bayarannya pego hari 10.000. Pas pulang sendalnya hilang, Tepok. alhamdulillah. Tapi saksi di akhirat di surganya Allah Subhanahu, cepat laku, cepat dapat kerjaan. Amin ya robbal. Hadrah Rasul hadir. Ke dalam kitab berjanji dijelaskan Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Tuh, ketika sebut nama Rasulullah, ruhnya hadir di tengah-tengah kita. Ngapain Rasulullah hadir? Ngabsen satu persatu. Ustaz siapa yang nggak datang? Jemaah siapa yang nggak datang? Anak-anak siapa yang nggak datang? Di absen nama Rasulullah. Untuk apa? Mohon kepada Allah. Jamaah yang hadir di sini, termasuk Sayyidul Bait, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti bayi yang baru dilahirkan. Dosa kita dibuang kemana? Dibuang ke laut, laut nolak. Dibuang ke gunung, gunung nolak. Dibuang ke hutan, hutan nolak. Lalu dibuang kemana Ustaz? Dosa kita semua jamaah yang hadir di sini dibuang ke jamaah yang pulang duluan sebelum acara selesai. Ampun. Buangnya pulang ke apa? Alhamdulillah Perde ya. Dikit lagi Perde, tenang. Dosa. Iya. Amin ya robbal. Makanya ini satu bukti kecintaan kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ketiga? Apa kata Syekh Jalaluddin Asyuyuti? Manfaat kita hadir yang dalam membacakan maulid junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wabarakah. Kita akan dapat keberkahan hidup. Amin ya robbal. Apa keberkahan hidup? Kita punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, itu berkah. Kita punya anak soleh dan soleha, itu berkah. Kita punya rizki lancar, itu berkah. Bisnis lancar, itu berkah. Urusan ada solusinya, itu berkah. Itu sebab kita hadir di majelis maulid junjungan Nabi besar kita Muhammad. Berkah ziyadatul khair alal khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan kita. Kata Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Asegaf, berkah itu duit di kantong belum habis udah datang lagi. Tuh namanya berkah. PRT, ya kan? Berkah itu namanya. Nah, binatang yang berkah itu adalah binatang ayam. PRT mau duluan? Hah? Mau ada acara lagi? Ya, ya. Ya udah malam. Ya. Ya. Gak apa-apa. Kecuali PRT. Ya. 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 Saya lanjut ya. Izin. Dikit lagi. Binatang yang berkah itu adalah binatang ayam. Kenapa ayam berkah? Ayam dipotong setiap saat, setiap waktu kita acara, enggak habis-habis, betul nggak? Nyunatin anak motong apa? Ayam. Kita hajatan motong apa? Maulid, Isra Mi'raj, ayam. Tasakuran, ayam. Akekah, kambing. Ayam. Kalau akekah tadi anak kita laki-laki kambingnya 2. Kenapa 2? Karena laki-laki bijinya 2. Betul ya? Kalau perempuan kenapa 1? Kayak anak kita tadi tuh, karena perempuan bijinya 1. Biji begitu baik. Kenapa akekah ini harus? Karena kalau bayi tidak diakekahkan, kalau seorang anak tidak diakekahkan, pertama doanya nggak nyambung kepada orang tuanya.
Tuh anak pesantrenin bagaimana, belajar ilmu agama bagaimana, kalau belum diakekain, belum nyambung doanya kepada orang tuanya. Kenapa? Karena masih tergadai. Yang kedua, anak kalau belum diakekain nggak bisa beri syafaat, pertolongan kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena masih tergadai. Makanya pekekah adalah hukumnya sunnah muakkad. Bahkan Imam Syafi'i menganjurkan kalau belum ada rizki boleh dicicil. Laki-laki 2 punya 1 kambing boleh 1 dulu. Nanti kalau punya rizki baru boleh 1 lagi. Makanya hewan yang paling berkah adalah ayam. Kambing lagi. Pikiran lu berkah mulu sih. Keberkah. Ayam. Kenapa ayam binatang yang paling berkah? Karena hidupnya disiplin. Tuh ayam. Ayam. Pagi-pagi main kemana aja? Main ke mall, main ke ITC, main ke lapangan, main ke stasiun. Ketika di musola masjid mengundangkan azan hayya 'alas shalah, itu ayam yang main merat kemana aja pulang. Disiplin waktu itu. Yang tidurnya di jemuran, dia naik ke jemuran. Yang tidurnya di kandang, dia masuk ke kandang. Yang tidurnya di spring bed, dia naik ke spring bed. Ada kan ayam yang tidur di spring bed? Ayam paru. Gak ngerti lu gitu. Ayam paru tidur di spring bed. Saya tahunya Habib pulang ceramah dari desa Tegal dalam pendopo, lewat Gang Timbul, Gang Teprok namanya. Pas lewat, manggil om. Terbuka kaca. Kiai. Dan dia begitu. Biarin dah Kiai mah, saya ikhlas, gratis, nyari berkahnya. Taunya ayam yang di spring itu di parung banyak. Tidur di atas pohon, naik ke pohon. Walaupun Pak RW di bawah pohon nanggap dangdut, dia nggak turun nyawer, tetap dia tidur di atas pohon, disiplin ayam. Jam 4 datang subuh, as-salatu khairum minan naum. Ayam mulai beraksi. Yang jantan kayak di Ragunan bisa ini kita. Yang betina dengar ajan tuh ayam. Kita mah kalah kadang-kadang dengan ajan malah bungkel. Ya, makanya kenapa di Madinah Masjid Nabawi, di Mekah Masjidil Haram kalau subuh rame? Karena kalimat ajannya bener. Solahnya panjang, naumnya pendek. As-salatu khairum minan naum. Makanya banyak yang bangun kalau di Mekah sama Madinah. Tapi di Masjid Nurul Amal kebalik. Solahnya pendek, naumnya panjang. As-salatu khairum minan naum. Makanya nggak ada yang bangun. Ya. Pada molor. Makanya saya kasih tip nih, Teras Buloh, kalau pengen di masjid kita, musolah kita
banyak yang bangun, banyak jamaahnya setiap subuh, gampang. Yang ajar pilih anak muda yang suaranya paling jelek di kampung ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah seisi kampung semua pada datang ke musola, datang ke masjid. Ada yang bawa golok, ada yang bawa balok, ada yang bawa gergaji, ada yang bawa sapu. Ngapain? Sholat? Bukan, buka-bukin itu. Iya kalau tidur. Tuh ayam bangun pagi-pagi. Ternyata habis subuh udah kawin 4 kali. Yang punya rumah keluar ngeluarin makanan jagung, beras. Kenapa? Karena ayam hidupnya disiplin. Amin ya robbal. Amin. Jangan kayak kucing, hidupnya nggak berkah. Emang apa? Nggak disiplin. Jam 1 malam masih kelotekan baik di dapur. Lu jangan kayak kucing. Mau ayam mau kucing lo? Tuh kucing jam 1 malam masih nyayap di dapur orang. Bungkusan apa baik dibuka, lemari apa aja disingkap, tutup apa aja dibuka. Emang apa? Lapar mulu. Subuh tiba, as-salatu khairum minan naum. Subuh tiba, kucing pengen kawin. Yang punya rumah bukan ngeluarin makanan, bukan ngeluarin nasi, bukan ngeluarin jagung, ngeluarin air panas. Kawin enggak, makan enggak, hidupnya kebelakang. Kenapa? Karena enggak disiplin. Dan kalau pengen jadi orang sukses, hidup disiplin, just in time, tepat waktu. Lu mah kalau ngaji mulain habis maghrib, lu mah lagi bengong nungguin datang isya. Atu. Ya, orang perempuan kamu hebat, ya? Ngaji mulai jam 8, jam 5 pagi udah datang. Udah selawatan orang perempuan. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian jangan sampai ditinggalkan, karena itu kewajiban. Tuh ibu-ibu mah pagi-pagi udah selawatan. Peminah nggak datang karena lagi sibuk lagi nyuci. Ibu-ibu sekalian, hari ini saya nggak datang karena saya lagi nyuci kolor istri semalam. Tuh, kan? Makanya orang perempuan mah tetap ngajinya. Amin ya robbal. Tapi setelah ngaji, guru kemana, dia kemana. Maulid mah maulid, sama laki mah galak baik. Di sono penuh terong, di sini mah alhamdulillah ahli surga semua. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Lain sama orang laki, ngaji khusus semua. Baru mulai awal sampai akhir dia tidur. Pas ditanya ngaji apaan, tahu klotek-klotek dibahas apaan. Ternyata dia bangun kalau konsumsi udah keluar. Lain sama anak muda, baik. Kalau anak muda mah ngaji, matanya ke ustaz, matanya ke habib, pikirannya kemana-mana. Kan begitu ya kita. Berat emang kita kalau ngaji, betul gak? Iya, mendingan kita kemana-mana, mendingan kita tinggalin. Emang apa? Ngaji itu berat. Emang apa berat Ustaz? Karena kalau kita udah niat ngaji, besok pagi kita niat ngaji sama Habib, malam kita ngaji sama Habib, itu setan udah masang 3 perangkapnya. Maulid ini setan pasang 3 perangkap ya. Perangkap yang pertama, guru di badan. Kalau maulid mah, ngaji mah alasan ada baik. Diajak maulid, badan gua pada meluang.
asam urat gua kambuh, pala gua puyeng. Coba kalau ngeliat TV, coba kalau ngeliat bola, coba kalau ngeliat dangdut, gimana? Segera dingin lah. Lah bujuk. Nggak enak juga, Ustaz Adi datang juga. Diterap lagi tuh sama setan di pantat. Makanya kalau ngaji mah maulid mah bawaannya panas baik. Duduk udah belonjol kayak orang beranak, salah. Kaki kanan di atas, salah. Kaki kiri di atas, salah. Senderan kayak Haji Parwis tuh, senderan baik. Namanya jider, jadi ngaji jider. Salah juga makanya. Akhirnya diterap lagi di mana? Di mata kita. Maka kalau ngaji mah bawaannya ngantuk baik. Parah. Ya, apalagi bicarain ilmu, wah, nguap. Sinyal itu, kopi kapal api, rokoknya sabun namil. Hebat. Amin ya Rabbal. Moga pertemuan kita dari Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Sah nih. Pertama perkumpulan udah, baca Al-Quran udah, baca Rawi udah. Yang keempat dalam kitab Al-Talibin bahwa maulid itu sah, maulid itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tak perlu ada makannya. Makan nggak tadi? Buru-buru dia pesan nasi padang. Ada makannya. Makanya makanan nanti yang dikeluarkan, makanan yang ada ABC buat berkat, biar hidup kita berkah, anak kita berkah, tuan rumah amin ya Rabbal. Makanya mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Syekhul Baid dan kita hadir semua di sini. Mudah-mudahan maksud dan tujuan kita dikabul dan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini aja yang saya sampaikan karena besok pagi habis subuh saya harus di Surabaya. Dari Surabaya ke Padang, dari Padang langsung ke Sulawesi. Itu juga kalau ada yang ngundang. Tadi aja mau jalan kemarin telepon Umi Muslimah ya? Iya, ada yang telepon tadi. Kiai, bisa nggak ceramah di sini dulu 5 menit biarin dah. Keterangkan 20 juta. Di mana ceramah emang? Di lubang buaya. Kaki gua buntung tak? Oke, si ceramah lubang buaya, ya kan? Di Kalideres nggak mau. Kemarin diundang di Kukusan, saya tolak. Kayak orang gila, ceramah di Kukusan. Kebun kosong saya tolak juga. Ya, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran jazallahu ala sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Al-Mukhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Daruzi SAGMM yang telah memberikan ceramahnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk yang terakhir yaitu doa penutup kami mohon kepada guru kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Habib Hasan bin Idris Al-Jufri untuk memimpin doa penutup. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Habib Hasan bin Idris Al-Jufri kami persilakan. Fadhal. Allah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda.
walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Allah salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tadatal arda wa anta arhamur warithin. Allahumma inna nas'aluka nastaghfiruka dinana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa ahwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syai'in marid wa jabbarin 'anid wa dhi'ainin wa dhibaghin wa dhihasadin min syarri kulli dhi syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jabbilna wa iyyahum bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ditutupnya doa, alhamdulillah rangkaian demi acara, rangkaian acara yang telah kita lalui sudah berakhir dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan semakin menambah keberkahan untuk kita semua. Dan yang terakhir, kami mohon setelah ini tidak pulang dulu, ya, dipersilakan kepada jamaah sekalian untuk bikin saf karena ada hidangan yang akan disediakan oleh rekan panitia. Dimohon untuk membuat berkumpulan 3 atau 4 orang karena nanti akan ada nasi kebuli, kita makan bersama-sama, ya. 1 nampan bisa buat 3 orang atau 4 orang. Kepada para guru, para kiai, para asatidz dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Dan saya selaku pembawa acara mengucapkan ribuan terima kasih atas segala perhatian, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.